Semua bahan-bahan kan mungkin udah didengar semua ya. Jadi intinya seperti judulnya itu. Jadi kenapa kita fight habis? Karena kita tidak ingin ada peradilan sesat dalam proses perkara Ricky Rizal ini. Memang semua ada kecurigaan, tetapi dalam persidangan selama 3 bulan yang telah kita lalui, semua fakta-fakta persidangan itu kita punya saksi dan bukti membantah apa yang dituduhkan, didakwakan dakwaan, tapi tetap dilakukan dalam tuntutan. Makanya kenapa kita menyampaikan bukan hanya asumsi, itu ilusi, fiksi. Kenapa tidak didukung kayak pengamanan senjata? Kan tidak ada bukti yang menyatakan saksi Rizal, saudara Ricky diperintah. Tidak ada kan? Untuk mengamankan itu adalah fakta yang betul-betul antisipasi, intuisi supaya jangan terjadi suatu hal. Itu dalam sidang tadi pledoi kita sebut saksi, fakta apa gitu. Begitu juga dari ahli yang disampaikan di pengadilan ini, lie detector itu dalam hasil pemeriksaan mereka dia adalah jujur menyatakan itu adalah inisiatif pribadi, tidak ada perintah yang lain-lain. Termasuk yang mau Ricky Rizal yang ini menabrakkan mobil ke... Apalagi itu si Richard selama ini tidak pernah ada. Kami juga curiga kenapa di tengah-tengah si Richard menyampaikan itu tanpa ada omongan saksi dukungan yang lain. Dia sendiri loh. Dibandingkan dia sendiri sudah menyampaikan bahwa dia merasa Ricky Rizal ada orang yang baik, orang yang penyabar, orang yang pengayom, junior ya. Tahu-tahu di tengah jalan dia memunculkan, dan itu dia berdiri sendiri. Secara hukum dia nggak bisa, dia malah bisa dianggap fitnah dong. Tapi bagaimanapun Eliezer kan juga dalam keadaan tertekan. Kita nggak tahu. Mungkin ada aja orang memasukkan jangan-jangan Ricky Rizal jangan bebas, ada yang ngomporin. Bagi kita Richard hukumannya ringan, kita juga suka. Karena dia juga berbuat untuk visi, untuk membantu, nggak apa-apa. Tapi kalau kita karena fakta persidangan bahwa Ricky juga udah menolak dan tidak mau membantu, tahu-tahu hanya karena perintah yang lain yang menurut dia harus kerjakan, memanggil si Richard yang disuruh, kan dia tidak berpikir untuk lebih jauh dan dia tidak tahu apa omongan Sambo di atas itu dan dia tidak pernah mendengar mau ditembak di Duren 3. Dia tidak pernah itu. Dan jarak waktu yang cukup dekat ketahuan sudah kejadian. Oleh karena itu semua fakta itu makanya kita sampaikan dan disebut nggak ada satu bukti pun. Oleh karena itu kalau untuk asumsi semua boleh, dan dia juga rela, dia diadili karena dia pada saat kejadian dia pada saat posisi yang tidak menguntungkan. Tetapi karena dia memang ada di saat itu kecurigaan, dia dijadikan tersangka, dia rela. Tapi semua fakta dijalankan, semua saksi-saksi kita hadirkan, dan tidak ada sesuatu hal yang dia itu penolakan itu kan cukup tegas. Dia menolak bukan hanya nembak, backup pun juga itu ditolak. Jadi satu kalimat, satu rangkaian. Oleh karena itu maka kami tetap ngotot. Karena ini kami juga ada ucapan-ucapan. Kami terima kasih. Kami juga prihatin dengan keadaan Joshua dan keluarganya. Tapi kalau kami dihimbau, seolah kami harus bagaimana untuk supaya meringankan kasus ini, bahwa meminta maaf atau menangis. Menangis dalam hal ini adalah keadaan yang dihadapi oleh saudara. Kan tadi dia menangis menyampaikan apa? Karena dia merasa dia ada merasa korban. Tapi dalam pandangan hukum, kalau memang proses di jalan silakan. Tapi fakta, bukti-bukti, saksi-saksi sudah membuktikan dia tidak bersalah menurut kita, termasuk Ricky Rizal. Makanya dia mengucapkan pembelaan di sana. Begitu. Jadi berharu. Jadi kalau begitu Anda dan tim optimis ya klien ini mendapatkan keringanan hukuman? Kami bukan masalah optimis. Kan bisa aja berbeda, ya kan? Majelis bisa punya pendapat lain. Tapi makanya kami himbau juga pengadilan tinggi. Karena kami yakin ini perkara nggak sampai sini aja, mungkin akan berlanjut. Kalau tidak sepakat dengan pengadilan negeri, kami berharap ada pengawasan dari pengadilan tinggi, pengawasan dari Mahkamah Agung, pengawasan dari Komisi Judisial. Karena bukan apa, jangan sampai kita merasa kita menghormati hak publik, punya penilaian. Tetapi tentu masalah hukum tentu berbeda. Yang hadir di sini fakta-fakta persidangan itu pengacara, jaksa, hakim.
Kalau masyarakat, bukan kita juga masyarakat ikut simpati juga, kita menghormati, kita hargai. Tetapi jangan sampai ada peradilan sesat. Orang yang salah hukum. Tapi kalau yang nggak salah, berani dong menyatakan itu. Jangan sampai karena hanya menjaga opini publik, menjaga supaya publik disanjung oleh publik sampai mengorbankan keadilan. Ini yang kami minta. Jangan sampai kita menzalimi seseorang karena terbawa dengan peradilan sesat. Makanya saya tegas gitu. Bisa saja saya dengan penuntut umum berbeda. Bisa aja suatu saat majelis hakim berbeda. Saya nggak mau menilai, tapi kita menghimbau aja. Marilah kita jangan sampai tersesat pada peradilan sesat. Hanya itu aja yang mungkin saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, Pak, kenapa penasihat hukum yakin sekali bahwa nanti akan mengambil langkah selanjutnya banding, Pak? Oh iya, kenapa kita mengajukan banding? Kalau jaksa tidak puas kita bebas, dia kan mesti banding. Kita akan ikutin. Sebaliknya, kalau dia majelis tetap menganggap sama dengan dengan jaksa, apakah diringankan, tapi tetap kalau dianggap terbukti, kita akan banding. Jadi makanya kita berpikir, kenapa? Kan kelihatan kan, ini kan terlihat. Kalau misalnya kita dalam pidana ini, dalam perkara ini, misalnya kalau kita sudah setuju, sudah sepakat bahwa memang pantas dihukum, cuma kita minta keringanan misalnya, pasti jaksa repliknya cukup bisa. Tetapi karena kita bertentangan secara diametral, dia menghukum kita meminta bebas, makanya itu pasti tertulis. Begitu juga kita, makanya saya perhitungkan perkara ini tidak akan berhenti di sini. Pak, mau tanya, sesuai dengan hukuman yang diberikan dari itu kan 8 tahun, tapi kalau kita perhatikan apa yang tadi dikatakan itu kan peran dia kan terlalu sangat sedikit. Nah, kalau dengan ketentuan ini tetap jadi punya menuntut 8 tahun, apakah upaya-upaya untuk harus dituntut lebih lagi mempermudah yang punya tuntutannya? Kalau menurut saya, walaupun replik kan nggak ada nambahkan, nggak tahu punya bukti apa lagi. Kan selama ini udah tertutup, udah selesai. Kecuali ada bukti apa, bisa aja hakim membuka, ada bukti apa, ada bukti baru atau apa, kan bisa, kan belum putus. Silakan. Tapi sampai saat ini kita tetap bertahan, nggak ada bukti yang memperkuat terdakwa itu terbukti. Oleh karenanya kita tetap bertahan, dia harus bebas dari versi kita. Ya silakan, kalau jaksa masih mempertahankan ini, ya tunjukin dong buktinya, saksinya. Gitu. Kan belum diputus. Saya kira bisa aja diminta ke hakim kalau ditemukan bukti baru yang memperkuat atau ada kesalahan terdakwa. Tapi sepanjang sudah ada, ya kita akan tetap bertahan seperti ini. Baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih.